Tapi yang menariknya, yang masak makanan itu di Hindia Belanda seringkali bukan orang Belandanya sendiri, melainkan orang Indonesia asli. Dan disinilah perubahan mulai terjadi. Ya biasalah, kreatif-kreatif orang-orang Indonesia ternyata udah ada sejak zaman dahulu. Karena ketika sebuah resep berpindah tangan, dia nggak akan pernah tetap sama. Halo, selamat datang di Before It Podcast yang ngebahas tentang sejarah makanan yang ada di seluruh dunia. Masih sama gue Zil Karim di sini, right? Kalau kita ngomongin makanan, biasanya yang kebayang itu sesuatu yang besar, sesuatu yang mewah dari sebuah daerah. Terus juga sesuatu yang punya nama-nama besar di sebuah makanan, di perkumpulan makanan gitu kan. Ini tuh makanan ini besar banget nih di perkumpulan itu. Tapi kali ini tidak seperti itu. Karena kadang justru yang paling menemani kita itu yang bahkan terlupakan. Bukan sebuah makanan yang besar. Cukup makanan yang kecil aja yang ringan. Yang bahkan kita sering anggap ya biasa aja. Dan kali ini kita bakal ngebahas salah satu makanan itu. Makanan yang mungkin sering lo lihat, sering lo makan, tapi jarang lo pikirin. Apakah itu? Yes, risoles. Sebelum lanjut, jangan lupa di follow Instagram dan TikToknya Before It di @beforit_podcast. Di follow Spotify-nya dan jangan lupa ya, di subscribe YouTube channel Before It. Alright, let's go! Coba deh lo inget-inget, berapa kali lo ketemu risoles dalam hidup lo? Di warung, di kantin, di acara keluarga, bahkan di kotak snack. Tapi hampir nggak pernah jadi pusat perhatian. Dia bukan yang pertama kali diambil, bukan yang paling dicari, tapi dia selalu ada. Nemenin, dan justru di situ ada sesuatu yang menarik. Karena makanan yang paling sering kita temuin justru yang paling jarang kita pahamin. Ciailah. Ngomongin soal makanan yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata punya peran besar di kehidupan sehari-hari, gue jadi keinget sesuatu nih. Beberapa waktu terakhir ini, gue lagi dapat kiriman risoles dari Taste Twins by Cimo. Dan jujur aja, ini bukan risoles yang biasa lo temuin di sembarang tempat. Karena mereka punya beberapa varian rasa yang cukup menarik. Dari yang manis kayak choco cheese dan matcha cheese, sampai yang savory kayak beef bolognese dan smoked beef mayo. Bahkan sempat ada gogu macis waktu Ramadan kemarin nih. Nah menariknya, ini sempat viral juga di daerah Cilengsi. Karena emang mereka pakai bahan-bahan yang premium. Jadi rasanya tuh beda banget dari yang lainnya. Tapi dibalik itu semua, ada satu hal yang gue ngerasa relate banget. Risol ini tuh risol yang cocok dimakan di segala situasi dan bikin kita full mood. Entah itu lagi santai, lagi kerja, atau lagi butuh sesuatu yang nemenin pikiran lo jalan. Dan enaknya lagi, sekarang mereka bisa dipesen. Bisa lewat WhatsApp, ojek online, bahkan tersedia juga versi frozen foodnya. Kalau lo penasaran, lo bisa cek di Instagram atau di TikTok mereka nih, di @tastetwins_by_cimo. Atau langsung ke WhatsApp di 0857 2408 3482. Dan kalau lo lagi cari di ojek online, tinggal ketik aja Risol Taste Twins by Cimo. Sekarang semua serba mudah, semua serba cepat. Nah, buat lebih detailnya, gue taruh di deskripsi ya. Alright, sekarang waktunya kita cari tahu sejarah risoles tersebut. Let's go! Kalau kita tarik jauh ke belakang, risoles itu punya akar dari Eropa, khususnya Prancis. Dari kata risoler, yang artinya menggoreng sampai kecoklatan. Tapi yang lebih menarik bukan cuma namanya, melainkan konteks di mana makanan itu lahir. Di sekitar abad ke-17 sampai ke-19, di dapur-dapur Eropa, terutama di Prancis. Di masa itu, dapur bukan cuma tempat masak cuy, tapi tempat eksperimen. Dan satu hal yang sering terjadi adalah banyak sisa makanan. Daging yang gak habis, sayuran yang tersisa, bahkan saus yang mulai kehilangan kualitasnya. Dan disitulah muncul kebutuhan sederhana.
Bukan untuk menciptakan makanan baru, tapi untuk menyelamatkan yang sudah ada. Dari situlah muncul ide nih, membungkus isian, memberi lapisan, lalu menggorengnya. Bukan cuma untuk rasa, tapi untuk memberi kehidupan kedua. Dan di titik ini, risoles punya dua dunia. Di satu sisi, dia jadi makanan kelas atas, disajikan di meja-meja bangsawan, dengan isian daging mahal, saus yang kompleks, dan teknik yang detail. Tapi di sisi lain, dia juga jadi makanan bertahan hidup. Cara untuk memanfaatkan sisa makanan biar tetap bisa dimakan. Jadi dari awal, risoles bukan sekedar makanan, tapi sebuah solusi. Terus nih, ketika Belanda datang ke Indonesia, mereka membawa banyak hal ternyata, termasuk budaya makan. Dan risoles itu ternyata ikut termasuk di dalamnya. Tapi yang menariknya, yang masak makanan itu di Hindia Belanda seringkali bukan orang Belandanya sendiri, melainkan orang Indonesia asli. Dan disinilah perubahan mulai terjadi. Ya biasalah, kreatif orang-orang Indonesia ternyata udah ada sejak zaman dahulu. Karena ketika sebuah resep berpindah tangan, dia nggak akan pernah tetap sama. Bahan-bahan yang awalnya digunakan di Eropa tidak selalu tersedia di Indonesia. Jadi mulai diganti. Tadinya krim dibuat jadi lebih sederhana. Daging yang mahal diganti menjadi daging ayam. Beberapa elemen yang ada disesuaikan dengan lidah lokal. Dan pelan-pelan risoles mulai kehilangan identitas Eropanya dan mulai membentuk identitas baru. Itulah kreativitas orang Indonesia yang hadir sejak zaman dahulu kala. Dari dapur kolonial, risoles keluar, turun ke masyarakat. Gokil, doi blusukan cuy. Jadi jajanan, jadi makanan yang bisa dibeli siapa aja. Dan ini perubahan yang besar untuk risoles. Karena nggak semua makanan bisa melewati proses ini. Dari yang elit nih, menjadi rakyat biasa. Tapi risoles bisa banget tuh jadi kayak gitu. Karena risoles itu sangat-sangat fleksibel. Dan seiring waktu, risoles terus berubah. Di era dulu isiannya sederhana. Rogut ayam, sayuran. Lalu masuk ke era modern sekarang nih, muncul variasi-variasi baru nih. Seperti ada isian keju, coklat, mayo, bahkan kombinasi-kombinasi yang nggak pernah ada sebelumnya. Kembali lagi, kreativitas orang-orang Indonesia. Dan hari ini, risoles nggak lagi sekedar makanan tradisional, tapi udah jadi bagian dari industri makanan itu tersendiri. Masuk ke kafe-kafe, masuk ke brand-brand baru, bahkan dijual dalam bentuk frozen. Siap dikirim, siap disimpan, dan siap dimakan kapan aja. Dan tanpa kita sadar, risoles terus berevolusi mengikuti zaman yang ada. Ya mungkin next generation risoles akan dibuat seperti apa lagi kita nggak akan tahu kan. Kita ikutin perkembangannya aja nih. Dan di titik ini gue mulai ngerasa risoles itu bukan sekedar makanan, tapi adalah perjalanan. Tentang bagaimana sesuatu yang lahir dari sisa bisa jadi sesuatu yang berarti. Tentang bagaimana sesuatu yang sederhana bisa bertahan lintas zaman. Dan mungkin itu juga yang bikin dia tetap ada sampai saat ini. Kalau kita lihat cara pembuatannya, semuanya dimulai dari sesuatu yang sederhana. Mulai dari tepung, telur, dan susu. Dibuat jadi kulit tipis, lalu diisi, dibungkus, digulingkan ke telur, ke tepung roti, lalu digoreng, dan di titik itu terasa perubahannya. Dari yang lembut jadi renyah, dari yang biasa jadi sesuatu yang punya karakter. Dan mungkin itu juga gambaran dari perjalanan risoles itu sendiri. Kalau dipikir-pikir ya, kita tuh sering banget hidup bareng sesuatu tanpa pernah benar-benar ngerti ceritanya kayak gimana. Termasuk risoles ini, yang mungkin udah berkali-kali kita makan, tapi baru sekarang kita sadar ternyata dia sejauh ini perjalanannya. Dan bahkan itu juga yang bikin gue selalu ngerasa makanan tuh nggak pernah sekedar makanan. Selalu ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya. Itu dia tuh. Selalu ada cerita.
biasanya yang gue kulik itu makanan yang dari bawah menjadi atas gitu, dari yang biasa jadi elit gitu. Ini dari yang elit turun ke rakyat, the real belusukan. Dan mungkin itu kenapa Risoles selalu punya tempat, bukan karena dia paling mewah, bukan karena dia paling spesial, tapi karena dia selalu ada nemenin di momen-momen kecil yang sering kita lewatin. Itu dia sedikit sejarah dari Risoles, ya kan? Terima kasih buat Test Twins by Cimo yang udah kasih tester ke gue. Ya sebenarnya kalau gue pribadi nggak terlalu into banget sama Risoles. Dan yang paling into banget itu adalah istri gue. Dan dia seneng banget pas dikirim Risoles itu. Dan dia makan semuanya. Gue cuma nyoba-nyobain aja dan emang seenak itu. Yang tadinya gue gak terlalu gimana-gimana dengan risol yang berasa kayak gitu. Biasanya gue makan risol mayo, terus risol yang kayak coklat, terus juga kayak matcha gitu. Tadinya gue nggak gimana-gimana gitu. Pas gue nyobain, wah enak juga ya ternyata ya. Justru malah gue makan yang beef bolognese itu gitu, dan smoke beefnya itu, karena gue suka yang daging-daging kayak gitu daripada yang lebih ke manis-manis. Ya karena istri gue seneng, akhirnya dia yang banyak makan yang manis-manis, gue yang lebih ke daging-dagingnya. Itu gokil sih. Test Twins by Cimo tuh pokoknya lu bisa pesen di deskripsi di bawah, lu cari deh tuh. Ada nomor WhatsAppnya, ada Instagramnya, TikToknya, lu ikutin aja semua, lu follow, lu cari. Karena dia udah bisa frozen food, jadi pasti dikirim nyampe rumah lu gak usah capek-capek, tinggal goreng aja pokoknya dan makan. Ya pokoknya mungkin cukup sekian tentang sejarah Risoles, ya kan. Ternyata dari makanan yang elit turun menjadi makanan rakyat. Ini tuh bener-bener kayak gimana ya, sebuah makanan yang turun tahta tapi justru malah lebih banyak orang suka dan lebih banyak orang tahu. Bahkan bisa jadi menyebar kemana-mana gitu. Banyak banget sekarang Risoles yang variasi-variasinya tuh banyak banget. Terus juga perkembangannya banyak banget. Ya kita tunggu next generation-nya yang tadi udah gue bilang. Seperti apa lagi nih generasi-generasi selanjutnya membuat Risoles, dari yang mungkin rasa-rasa mungkin jadi gimana gitu, ada permen-permennya gitu kan, ada gimana-gimananya ya. Boleh lah pokoknya kayak gitu. Alright, mungkin cukup sekian aja. Sampai bertemu di menu episode selanjutnya. Gue Zil Karim dan ini Before Eat, karena setiap makanan punya cerita. Bye-bye.